Jadi kelompok kiri ini adalah kelompok yang banyak dosanya, gitu ya. Kelompok yang ingkar, kelompok yang mendustakan berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Atau mereka sebenarnya beriman tapi banyak dosa, gitu. Nah, ini ditunjukkan dengan wajah mereka. Wajah mereka itu sangat kusut, gitu ya, sangat terhina. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya dulu waktu di dunia itu mereka ada berita yang sampai kepada mereka tentang supaya hari kebangkitan itu pasti ada, dan nanti kita disuruh mempertanggungjawabkan tentang kehidupan kita di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para teman-teman semua, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa mengawali pagi dengan membaca Al-Quran, dilanjutkan dengan tausiah pagi. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi nanti kita malam, dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabatnya, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, mari kita mentadaburi satu surat, ya, satu surat yang sering kita baca, ya. Dan Rasulullah SAW juga sering membaca surat ini. Ya, beliau sering setiap Jumat, ya, yaitu saat beliau menjadi imam sholat Jumat, beliau membaca surat ini, ya, yaitu di rakaat yang kedua, karena rakaat yang pertama itu adalah suratul A'la atau surat Sabihis. Maka surat yang dibaca oleh Rasulullah pada rakaat yang kedua adalah surat Al-Ghosiyah. Jadi berarti kita membaca, mengulang-ulang, baik membaca maupun mendengarkan, kita membaca ini, mengulangi ini sebanyak 1 pekan sekali, gitu ya, setiap hari Jumat. Namun apakah dengan diulanginya surat Al-Ghosiyah ini kita sudah paham maksudnya, ya, atau mungkin kita sudah merenungi? Kalau belum, berarti mari kita bangkitkan semangat untuk merenungi surat Al-Ghosiyah ini. Jadi nanti ketika kita baca ataupun kita mendengarkan bacaan imam, kita termotivasi, gitu ya, untuk mengamalkan surat ini. Surat ini ada 26 ayat, ya, jadi termasuk surat ringan sebenarnya, ya, 26 ayat. Ayat pertama adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul Ghosiyah. Ya. Apakah sudah sampai kepada kalian berita tentang hari kiamat? Ya. Sebuah asar menyebutkan bahwasanya suatu saat Rasulullah SAW mendengar ada orang, atau sahabat yang baca surat ini, yaitu di awal surat Al-Ghosiyah ayat pertama ini. Sahabat itu membaca hal ataka haditsul Ghosiyah. Apakah sudah sampai berita kepada kalian, berita tentang hari kiamat? Maka Rasulullah menjawab, ya, sudah sampai, gitu ya.
Jadi mungkin kalau kita baca gitu, kita mendengar, kita juga mungkin disunahkan juga, ya, disunahkan dalam arti menjawab dari hati gitu ya. Apakah sudah sampai kepada kalian berita hari kiamat? Ya sudah sampai, ya benar sudah sampai, gitu ya. Terus wujuhu yaumaidin khasiyah. Jadi nanti setelah hari kiamat gitu ya, terjadi kegoncangan atau kedahsyatan hari kiamat itu nanti diceritakan di ayat-ayat yang lain. Misal air laut itu tumpah ke daratan, atau gunung-gunung itu saling bertabrakan, bahkan planet-planet itu saling bertabrakan gitu. Nah, bintang-bintang juga pokoknya hancur lebur. Nah, terus termasuk ya manusia berarti hancur. Nah, terus nanti manusia dibangkitkan lagi, dibangkitkan setelah dimatikan semua. Nah, terus saat manusia, mulai dari zamannya manusia pertama, Nabi Adam, sampai manusia terakhir nanti dikumpulkan, terbagi menjadi dua golongan atau dua kelompok. Yang pertama adalah ashabul yamin, yang kedua adalah ashabul shimal, kelompok kanan dan kelompok kiri. Bagaimana keadaan mereka masing-masing diceritakan di ayat ini. Kelompok yang pertama yaitu ashabul shimal atau kelompok kiri. Keadaan mereka seperti apa? Keadaan mereka wujuhu yaumaidin khasyiah. Ya. Pada waktu itu wajah mereka tertunduk dan terhina. Gitu. Jadi kelompok kiri ini adalah kelompok yang banyak dosanya, gitu ya. Kelompok yang ingkar, kelompok yang mendustakan berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, atau mereka sebenarnya beriman tapi banyak dosa, gitu. Nah, ini ditunjukkan dengan wajah mereka. Wajah mereka itu sangat kusut, gitu ya, sangat terhina. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya dulu waktu di dunia itu mereka ada berita yang sampai kepada mereka tentang supaya hari kebangkitan itu pasti ada, dan nanti kita disuruh mempertanggungjawabkan tentang kehidupan kita di dunia, ya. Amilatun nasibah, ya, mereka bekerja keras lagi kepayahan, gitu ya. Mereka bekerja keras lagi kepayahan karena ya mereka bekerja di dunia, gitu ya, tapi nanti di akhirat tidak mendapatkan apa-apa, gitu ya. Bisa mungkin karena tidak ikhlas, sehingga nanti di dunia mereka mungkin sholat, zakat, gitu ya, tapi mereka tidak ikhlas, dan jadi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Atau mereka sebenarnya di dunia itu sudah kepayahan, gitu ya, orang miskin, gitu ya, tetapi tidak mau, sudah miskin, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kerjanya pontang-panting, tapi tidak di akhirat tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan mungkin orang kaya, gitu ya. Orang kaya mengumpulkan harta sebanyak mungkin, gitu ya. Uangnya banyak, terus mobilnya banyak, rumahnya banyak, hartanya melimpah. Mereka capek sekali di dunia, gitu ya. Tetapi apa? Kecapean itu malah justru menyengsarakan di akhirat, gitu ya. Jadi amilatun nasibah, ya. Mereka bekerja lagi kepayahan, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Tasla naran hamiyah, mereka memasuki api yang sangat panas, ya. Kelompok simal ini nanti akan memasuki api yang sangat panas. Ya mungkin teman-teman gitu ya, bisa lah sekali-kali nyoba gitu. Yang kecil aja, lilin mamanya gitu ya, dinyalakan. Terus tangan kita taruh saja, taruh aja coba. Gak usah banyak-banyak, 10 menit saja. Ya. Nah gitu. Kalau kuat kayak gitu ya, kalau kuat kayak gitu, tapi bukan di lilinnya di sini enggak, tapi ya pokoknya nempel lah sini kayak gini. Kalau 10 menit kuat berarti silahkan siap-siap
dengan pede masuk neraka, berarti saya kuat. Walaupun apa, di dunia itu nanti akan panas di dunia itu hanya 1/70 daripada panas di akhirat kelak, ya. Terus min ainin aniyah. Jadi orang-orang penduduk neraka itu mereka ya panas gitu ya, juga pengen minum gitu ya. Mereka lapar juga. Ya, waktu sama seperti waktu mereka di dunia, ya mereka haus, mereka lapar gitu ya. Terus tetapi apa? Tetapi mereka hanya, atau mungkin mereka haus tapi mereka tidak mendapatkan minuman selain minuman yang mendidih, air yang mendidih. Gitu, bayangkan ya. Kalau air mendidih itu adanya cuman itu, terus pengen sekali minum, diminum. Tapi apa yang terjadi? Apakah bisa menghilangkan haus? Tidak. Malah justru tenggoroknya akan matang, ususnya akan matang. Kayak gitu ya. Mau kita kena air panas sedikit saja kadang ke apa namanya? Melepuh. Kayak gitu. Apalagi ini mendidih, langsung diminum, masuk tenggorokan, masuk ke perut. Kayak gitu ya. Itulah keadaan orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah di neraka. Tidak hanya itu, ketika mereka mau lapar, mau nyari-nyari makanan tidak ketemu. Yang ada hanya apa? Makanan yang berduri. Ya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. Ya. Yang apa? La yusminu wa la yuhni min ju'. Tidak menghilangkan dahaga, juga tidak menghilangkan lapar. Gitu ya. Itu. Jadi ya keadaannya seperti itu, tetap dibalasan untuk orang-orang yang tidak percaya tentang hari kiamat, tidak percaya tentang hari kebangkitan, tidak percaya tentang surga dan neraka. Tapi beda dengan kelompok yang kedua tadi, ashabul yamin. Apa keadaan mereka yang kelompok yang kedua? Wujuhu yauma idzin na'imah. Pada hari itu banyak di antara mereka juga yang wajahnya itu berseri-seri, ya, tersenyum-senyum. Itu kan kelihatan gitu. Kalau yang pertama itu murung, pucat, pasti mungkin putih dan sebagainya. Putihnya bukan putih ini ya, tapi putih kayak pucat, tidak punya darah gitu ya. Kalau ini agak kemerah-merahan sedikit mungkin, nah gitu ya. Terus pokoknya semeringah lah gitu ya, penuh dengan semangat seperti kayak Pak Wahyu sekarang ini. Pokoknya seperti orang itu punya hutang baru bisa nyarutak. Wah, karena aku senengnya kayak apa gitu ya. Wah, Pak Wahyu punya hutang katakanlah misal 4 juta kayak gitu ya. Kalau boleh ditagih-tagih, ada nemu rezeki dikirimi sama anak 4 juta, langsung untuk nyarutang. Oh, senengnya bukan main. Gitu. Nah, itulah mungkin keadaan orang-orang yang tadi, ashabul yamin. Wujuhu yauma idzin na'imah. Wajah mereka berseri-seri. Tapi tidak, kenapa berseri-seri? Karena mereka senang dengan apa? Ternyata usahanya di dunia ini membuahkan hasil. Ya. Kita sholat Jumat, kita sholat 5 waktu, kita sholat tahajud, terus juga kita apa namanya? Kita capek-capek puasa kayak gitu. Kita ternyata usaha kita di dunia ini membuahkan hasil. Oh, benar dulu karena saya mau capek menjalankan syariat, menerima apa yang disampaikan oleh para pentausiah dan mengamalkan, ternyata sekarang benar-benar terjadi ada. Nah kan aja mereka senang kayak gitu ya.